Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang seni musik yang akan dijelaskan oleh saya, Rosyana Sriwulandari, bersama rekan saya, Mutia Ardana Putri dan Badriah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu tentang asal mula musik. Musik berasal dari bahasa Yunani, yaitu musike, sedangkan bahasa Latin yaitu musika. Kata musike berasal dari kata mousa, sedangkan jamaknya berasal dari kata mousas. Dalam bahasa Latin yaitu musa, sedangkan bahasa Yunani yaitu mouskos, sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu muse. Jadi, dari kata musika, lahirlah kata musik. Menurut mitologi Yunani kuno, kata musika dimaksudkan sebagai seni dari kaum Musen, atau termasuk kepunyaan Mousas. Jadi, kata musik adalah seni rupa milik salah satu kaum Musen yang berjumlah 9 orang. Sedangkan menurut pujangga Hesiodus, Mahadewa Zeus dengan permaisurinya Memosine memiliki 9 orang putri. Kesembilan dewi ini disebut kaum Musen. Kaum Musen dilahirkan di kaki gunung Olympus di Persia. Masing-masing dari dewi ini memiliki atau menguasai satu cabang seni atau ilmu. Kesembilan kaum Musen ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Dewi Clio yang menguasai ilmu sejarah. Yang kedua, Dewi Euterpe menguasai puisi liris. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Dewi Thalia menguasai seni komedi. Yang keempat, Dewi Melpomene yang menguasai seni tragedi. Yang kelima, yaitu Dewi Trisikor yang menguasai seni tari dan paduan suara. Yang keenam, yaitu Dewi Erato yang menguasai seni pantomim dan syair percintaan. Selanjutnya, yang ketujuh, yaitu Dewi Polyhymnia menguasai seni himne. Yang kedelapan, yaitu Dewi Calliope menguasai syair pahlawan. Dan yang terakhir, yaitu Dewi Urania menguasai ilmu bintang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah seni musik. Yang pertama, yaitu musik zaman prasejarah. Musik sudah dikenal sejak kehadiran manusia Homo sapiens, yaitu sekitar 180.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Tidak ada yang mengetahui siapa manusia pertama kali yang mengenal musik. Alat musik yang tertua yaitu flute, yang terbuat dari tulang yang telah dilubangi. Biasanya berasal dari tulang paha beruang. Yang kedua, musik abad pertengahan. Pada abad pertengahan, yaitu sekitar 476 sampai dengan 1572 Masehi, seni musik kebanyakan digunakan untuk kepentingan kegiatan agama Kristen. Namun, setelah adanya berbagai penemuan-penemuan baru dalam segala bidang, fungsi musik juga berkembang tidak hanya untuk kegiatan agama saja. Yang ketiga, yaitu musik zaman barok dan rokoko. Pada zaman barok dan rokoko, yaitu sekitar tahun 1600 sampai dengan 1750,
penggunaan ornamentik atau hiasan musik makin marak. Namun, pada musik barok, penggunaannya dilakukan secara spontan, sedangkan pada musik rokoko, penggunaannya dicatat dan diatur. Yang keempat, musik zaman klasik. Setelah zaman barok dan rokoko berakhir, musik zaman klasik yaitu sekitar tahun 1750 sampai dengan 1820 Masehi muncul. Pada zaman ini, penggunaan dinamika menjadi semakin lembut. Perubahan tempo dengan semakin cepat dan semakin lembut, serta pemakaian ornamentik dibatasi. Yang kelima, musik zaman romantik. Musik pada zaman romantik yaitu sekitar tahun 1810 sampai dengan 1900 Masehi, sangat mementingkan perasaan yang subjektif. Musik mulai digunakan untuk mengungkapkan perasaan, maka dari itu penggunaan dinamika dan tempo banyak dipakai. Opera dan balet berkembang pada zaman ini. Yang terakhir, musik zaman modern. Pada abad ke-20, penemuan radio menjadi cara untuk mendengarkan musik. Pada zaman modern ini, lebih berfokus pada ritme, gaya, dan suara. Namun, pada musik zaman ini tidak mengakui adanya peraturan dan hukum. Selanjutnya, kita masuk ke poin ketiga, yaitu pengertian seni musik. Seni adalah kemampuan membuat sesuatu dalam hubungannya dengan upaya mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan oleh gagasan tertentu. Sedangkan musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seni musik adalah sarana ekspresi seseorang seniman yang menggunakan suara yang disusun sedemikian rupa, baik dengan menggunakan alat musik maupun suara vokal. Seni musik berasal dari dua kata, yaitu seni dan musik. Seni adalah hasil cipta, rasa, karsa manusia yang diwujudkan dalam berbagai sarana. Sedangkan musik adalah hasil pengolahan suara, melodi, harmoni, ritme, vokal, dan tempo. Jadi, secara harfiah, seni musik adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang diwujudkan dalam olahan suara, melodi, harmoni, ritme, vokal, dan tempo. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pandangan Islam tentang seni musik. Yang pertama, menurut Yusuf Al-Qaradawi, seni adalah suatu kemajuan yang dapat mengangkat harkat dan martabat manusia dan tidak menurunkan martabatnya. Ia merupakan ekspresi jiwa yang mengalir bebas, memerdekakan manusia dari rutinitas dan kehidupan mesin produksi, berpikir, bekerja, dan berproduksi. Dan ia merupakan pembeda manusia dengan robot. Yang kedua, menurut Asif Iqbal Khan, seni adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, fungsi dan tujuan seniman sejati, baik itu penyair, pelukis, ataupun pemusik adalah untuk mengekspresikan bentuk seni yang bermanfaat bagi kehidupan. Seni tertinggi menurutnya adalah seni yang mampu membangkitkan kekuatan keinginan yang tertidur dan mendorong menghadapi cobaan kehidupan. Yang ketiga, yaitu menurut Taufik Haji Idris, seni adalah segala sesuatu yang membangkitkan rasa keindahan yang diciptakan untuk membangkitkan perasaan-perasaan tersebut.
Penjelmaan rasa seni ini dapat berupa seni membaca Al-Quran, seni tari, seni musik, seni bina atau arsitektur, dan seni ukir. Dengan kalimat lain, segala gubahan manusia yang berupa musik ataupun bentuk yang lainnya adalah termasuk seni. Baiklah, saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu tinjauan fikih tentang musik. Hukum melantunkan nyanyian. Yang pertama, bukan semua nyanyian itu harus. Isi kandungannya hendaklah sesuai dengan Islam dan ajarannya. Yang kedua, cara menyampaikan nyanyian. Kadangkala nyanyian itu tidak menjadi masalah, akan tetapi cara penyampaian nyanyian yang menyebabkan hukumnya menjadi haram. Yang ketiga, hendaklah nyanyian itu tidak diiringi dengan perkara yang haram, seperti meminum arak, membuka aurat, atau bercampur di antara lelaki dan wanita tanpa batas dan had. Dan yang terakhir atau yang keempat, tidak berlebih-lebihan dalam nyanyian, terutama nyanyian yang menyentuh perasaan dan kerinduan. Selanjutnya, hukum mendengarkan nyanyian dan musik. Pendapat Imam Al-Ghazali tentang nyanyian. Mendengar nyanyian bisa hukumnya mutlak haram, bisa juga hukumnya mubah, makruh, dan bisa juga hukumnya dianjurkan. Hukumnya haram apabila nyanyian tersebut menimbulkan sifat-sifat tercela. Mendengar nyanyian hukumnya makruh adalah bagi orang yang tidak memandang nyanyian itu kecuali hanya kebiasaan untuk sekedar hiburan. Sedangkan mendengarkan nyanyian hukumnya mubah adalah bagi orang yang tidak memperlihatkannya, kecuali hanya menikmati keindahan suara saja. Sedangkan mendengar nyanyian yang dianjurkan adalah bagi orang yang sudah diliputi cinta kepada Allah dan nyanyian itu tidak menimbulkan kecuali sifat-sifat terpuji. Perkembangan musik dari zaman ke zaman. Musik kuno. Musik sakral abad pertengahan. Musik sekuler abad pertengahan. Musik Renaissance. Musik barok. Musik klasik. Musik romantik. Musik modern atau abad ke-20. Musik kontemporer atau abad ke-21. Perkembangan musik di Indonesia. Pertama, pada era sebelum 70-an. Pada era ini, musik Indonesia lebih banyak mengambil tema perjuangan, keberanian, semangat, dan kebangsaan. Tema-tema heroik macam ini tentu saja berkaitan dengan kondisi Indonesia saat itu yang sedang melakukan perjuangan melawan Belanda dan Jepang. Kedua, pada era tahun 70-an, Koes Bersaudara adalah rajanya pada masa ini. Lagu-lagunya banyak mencapai hit dan Koes Bersaudara mendapat julukan sebagai The Beatles-nya Indonesia. Setelah Tony Kuswoyo memilih bersolo karir, posisinya diganti Muri. Dan kemudian kata bersaudara diganti menjadi Floyd. Ini dikarenakan Muri bukan berasal dari keluarga Kuswoyo. 3. Pada era tahun 80-an. Pada era ini, jenis lagu yang mendominasi adalah lagu pop yang mendayu-dayu, bertempo lambat, dan cenderung berkesan cengeng. Rinto Harahap, Ponce Ponda, Arianto, dan Obi Macak adalah nama-nama pencipta lagu yang cukup produktif di era ini. Yang keempat, pada era tahun 90-an. Setelah Menteri Harmoko melakukan pelarangan terhadap musik, ngak-ngik-ngok, akhirnya aliran musik cengeng ini menjadi surut, dan musik pop Indonesia seperti kehilangan arah. Dampak positifnya, musik dangdut menjadi lebih hidup dan meriah. Bahkan, banyak dari para penyanyi yang tadinya beraliran pop dan rock beralih ke dangdut dan kemudian tercipta jenis musik baru yaitu pop dan dangdut. Nah, pada era tahun 2000-an.
Pada era ini, selera masyarakat lebih ke grup-grup musik dibandingkan dengan penyanyi yang bersolo karir. Beberapa penyanyi solo yang sempat berjaya perlahan redup di masa ini. Nama-nama yang masih bertahan hanya beberapa gelintir, misal Krisdayanti, Chrisye, Titi DJ, dan Glenn. Selebihnya, musik didominasi oleh grup-grup musik yang makin ramai oleh pendatang baru. Nama-nama seperti Peter Pan, Ungu, Dewa, Gigi, dan 25, Malik, The Essential, Samson, Niji, dan Raja seakan mendominasi ruang musik Indonesia. Fungsi musik. Pertama, fungsi pengiring upacara budaya atau ritual. Sejak zaman dahulu, musik sudah digunakan untuk mengiringi upacara-upacara budaya atau ritual. Para arkeolog menemukan berbagai alat musik tertera pada prasasti pada tahun 500 sebelum Masehi di Mesir, seperti harpa, lira, gitar, mandolin, dan seruling. Yang hiburan. Ketika Indonesia masih terdiri dari banyak kerajaan, setiap tamu kerajaan akan disambut oleh iringan musik sebagai upacara penyambut sekaligus sarana hiburan bagi tamu kerajaan tersebut. Ya, fungsi komunikasi. Sejak zaman dahulu, musik sudah berfungsi sebagai alat komunikasi dalam berbagai situasi. Fungsi pengungkapan ekspresi diri. Musik merupakan salah satu media berekspresi bagi seseorang untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, gagasan, cita-cita tentang diri, masyarakat, Tuhan, dan dunia. 5. Fungsi pendidikan. Musik memiliki fungsi pendidikan, yaitu sebagai media atau sarana untuk mengajarkan norma-norma, aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, sekalipun itu tidak tertulis. Yang keenam, fungsi pelestarian kebudayaan. Lagu-lagu daerah berfungsi sebagai pelestari budaya karena tema-tema dan cerita dalam syairnya menggambarkan budaya daerah dengan sangat jelas. 7. Fungsi respon sosial. Fungsi respon sosial tercipta dari para pencipta lagu yang sangat peka terhadap kondisi sosial, tingkat kesejahteraan rakyat, dan kegelisahan masyarakat. 8. Fungsi pemersatu bangsa. Setiap bangsa memiliki lagu kebangsaan atau national anthem yang memiliki cita rasa estetik, semangat kebangsaan, dan watak dari budaya tiap negara. Fungsi promosi dagang. Di masa modern seperti sekarang ini, musik banyak dikreasikan sebagai sarana promosi, terutama melalui iklan-iklan di televisi dan radio. 10. Fungsi ekonomi. Bagi para musisi dan artis profesional, musik merupakan mata pencaharian. Mereka dihargai lewat karya atau lagu yang mereka buat. Pertunjukan seni musik. Budaya pertunjukan seni musik. Banyak budaya yang berisi tradisi kuat dalam pertunjukan maupun solo, seperti pada musik klasik India dan tradisi seni musik Barat. Bentuk pertunjukan seni musik. Pertunjukan seni musik memiliki beberapa bentuk atau cara penyajiannya. Ada yang disajikan oleh seseorang musisi dengan beberapa musisi, orkestra yang dihadiri banyak orang, dan penyajian dengan musik elektrik. Persiapan pertunjukan seni musik. Hal yang harus diperhatikan adalah kemampuan teknis, kemampuan berkomunikasi dengan penonton atau secara verbal maupun dengan musik, cara bersikap saat tampil, mengatasi rasa gugup ketika tampil, dan lain-lain. Hal ini tentu membutuhkan latihan secara tekun. Pendidikan seni musik. Pendidikan seni musik dan sikap toleransi. Pendidikan seni musik diharapkan mampu memfasilitasi dan mengakomodir keberagaman masing-masing individu peserta didik maupun keragaman budaya masing-masing daerah serta budaya nasional dalam rangka menyikapi arus globalisasi. Pendidik dapat membentuk kelompok dalam performan terhadap lagu daerah, sehingga akan membantu peserta didik untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan menumbuhkan sikap toleransi sesama mereka. Pendidikan seni musik untuk mengembangkan kreativitas. Pendidikan seni musik dapat merangsang peserta didik untuk berkreativitas, yaitu kreatif dalam berkreasi dengan berbagai alat musik atau suara vokal yang dimiliki. Aktivitas-aktivitas demikian tidak hanya membentuk kreativitas di bidang seni musik saja, tetapi dapat mengembangkan pola pikir kreatif yang sangat berguna untuk menjalani hidup di masa depan.
Selanjutnya, manfaat musik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, musik dan pendidikan. Musik tidak hanya berfungsi mengasah kemampuan bermusik seseorang, tetapi juga berperan dalam bidang pendidikan atau bidang ilmu lainnya. Misalnya, meningkatkan kecerdasan di bidang matematika, sosial, dan bahasa. Yang kedua, musik dan kecerdasan emosional. Musik merupakan perwujudan fisik dan ekspresi emosi melalui media suara yang dengan segala kekuatannya dapat mempengaruhi suasana hati, perilaku, dan sikap seseorang. Yang ketiga, musik dan kesehatan. Terapi musik adalah kegiatan terapi kesehatan manusia dengan menggunakan musik. Jenis terapi yang dimaksud antara lain pemulihan, penyembuhan, dan peringanan, terutama untuk tujuan kesehatan mental psikologis. L. Unsur-unsur seni musik. Yang pertama, melodi. Melodi adalah suatu kesatuan fris yang terdiri dari nada-nada dengan urutan interval dan tinggi rendah yang teratur. Yang kedua ada irama. Irama adalah pergantian panjang pendek, tinggi rendah, dan keras lembut nada atau bunyi dalam suatu rangkaian musik. Selanjutnya yang ketiga, birama. Birama adalah unsur seni musik yang berupa ketukan atau ayunan berulang-ulang yang datang dengan teratur pada waktu yang sama. Selanjutnya harmoni. Harmoni adalah sekumpulan nada yang bila dimainkan bersama-sama menjadi bunyi yang enak didengar. Selanjutnya ada tangga nada. Tangga nada adalah deret nada yang disusun berjenjang dan dimainkan sebagai unsur penting dalam pertunjukan seni musik. Ada dua jenis tanda nada, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Selanjutnya ada tempo. Tempo adalah ukuran kecepatan birama lagu. Semakin cepat suatu lagu dimainkan, maka semakin besar juga nilai tempo dari lagu tersebut. Selanjutnya ada dinamika. Dinamika adalah tanda untuk memainkan nada dengan volume nyaring atau lembut. Di antara unsur-unsur seni musik yang lain, dinamika menjadi unsur yang paling kuat menunjukkan perasaan yang terkandung dalam suatu komposisi musik. M. Jenis-jenis musik. Yang pertama ada klasik. Jenis-jenis musik yang pertama adalah musik klasik. Dikatakan bahwa jenis musik klasik ini mempunyai nilai seni yang tinggi. Yang kedua ada jazz. Dalam sejarahnya, musik jazz berkembang di Amerika Serikat, yaitu pada awal abad ke-20. Biasanya, jenis musik ini dikenal memiliki nada yang ringan dan mampu memberikan kesan rileks bagi para pendengarnya. Yang ketiga ada country. Jenis musik yang satu ini biasanya kental dengan nada yang ringan, ceria, dan santai. Konon, jenis musik ini diciptakan untuk musik rakyat Amerika, tepatnya bagi penduduk di wilayah pegunungan Appalachia. Selanjutnya, rock. Rock juga termasuk salah satu dari jenis-jenis musik yang menarik untuk dinikmati. Musik rock biasanya khas dengan suara gitar listrik yang menjadi instrumen utama dalam suatu karya grand musik ini. Selanjutnya ada pop. Jenis musik ini
mempunyai nada dan lirik yang sederhana. Yang keenam, balada. Musik balada biasanya diartikan sebagai musik yang mengalun lambat yang sebagian besar bercerita tentang percintaan. Yang ketujuh, ada blues. Jenis-jenis musik yang satu ini cukup digemari oleh masyarakat di seluruh dunia. Dalam sejarahnya, musik blues dibawa oleh orang Afrika yang menetap di Amerika. Selanjutnya ada hip hop. Musik ini diketahui berkembang di wilayah timur Amerika. Jenis musik ini biasanya identik dengan lantunan lirik rap atau lirik panjang yang diucapkan dengan cepat mengikuti beat musik hip hop itu sendiri. Terakhir ada dangdut. Musik dangdut memang diketahui berkembang di tanah air Indonesia. Jenis musik ini dapat dikatakan mempunyai banyak pengaruh dari musik Melayu dan India. Biasanya, musik dangdut selalu identik dengan suara gendang yang mampu memberikan irian lagu mengasihkan. Nilai musik daerah dan modern. Yang pertama ada angklung. Angklung adalah alat musik multitonal atau bernada ganda yang secara tradisional berkembang dalam masyarakat berbahasa Sunda di Pulau Jawa bagian barat. Yang kedua ada sasando. Sasando adalah sebuah alat instrumen petik musik. Instrumen musik ini berasal dari Pulau Rot, Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga ada rebana. Rebana adalah gendang berbentuk bundar dan pipih. Bingkai berbentuk lingkaran dari kayu yang dibubut dengan salah satu sisi untuk ditepuk berlapis kulit kambing. Yang keempat ada biola. Biola adalah sebuah alat musik dawai yang dimainkan dengan cara digesek. Dan yang kelima ada drum. Drum adalah kelompok alat musik perkusi yang terdiri dari kulit yang direntangkan dan dipukul dengan tangan atau sebuah batang. Mengapresiasikan seni musik. Apresiasi seni musik di dalamnya mengandung 3 unsur seni dalam berapresiasi, yaitu karya seni, aktivitas penciptaan, dan aktivitas penghayatan seni. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adapun aspek-aspek musik, yaitu suara, nada, ritme, notasi, melodi, dan harmoni. Selanjutnya, peran dan manfaat seni musik. Secara umum, seni musik berperan sebagai media pendidikan dalam mengembangkan kemampuan dasar, fisik, emosi, sosial, cipta, estetika, dan bakat seseorang. Selanjutnya ada macam seni musik. Yang pertama, musik instrumen, yang kedua, musik campuran, dan yang ketiga, musik vokal. Sekian materi yang dapat kami sampaikan kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.